Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas valuasi dengan free cash flow, khususnya adalah FCFF, free cash flow to the firm. Baik, kita mulai. Saya berasumsi bahwa Anda sekalian sudah mempunyai beberapa pengetahuan terkait dengan valuasi sebelum kita membahas tentang valuasi dengan free cash flow ini. Pertama adalah laba rugi bukan masalah lagi, kemudian pengetahuan dasar arus kas dan free cash flow sudah ada, biaya modal sudah dipahami, konsep present value sudah terbiasa, dan yang terakhir adalah proyeksi laporan keuangan sudah dipahami minimal konsep dasarnya. Ada beberapa catatan dalam video kali ini. Pertama adalah valuasi dengan FCFF ini merupakan salah satu jenis dari valuasi kelompok discounted cash flow ya. Jadi salah satu variasi saja. Ada variasi yang lain, free cash flow to equity dan yang lainnya. Dalam hal ini, persiapan perlu dilakukan untuk membuat profil laba rugi maupun melakukan normalisasi laba rugi apabila diperlukan. Kemudian yang terakhir, tahapan dalam membuat valuasi ini, pertama proyeksi laba rugi, kemudian proyeksi free cash flow to firm, menentukan atau menghitung WACC, biaya modal, dan yang terakhir melakukan valuasinya itu sendiri. Baik, kita lihat beberapa tahap untuk melakukan valuasi ini. Pertama, kita akan bicara tentang input atau masukan yang diperlukan di dalam valuasi ini. Sebagai persiapan, Anda harus sudah siap dengan struktur biaya dari laporan laba rugi yang ada. Cuma di sini memang kita tidak membahas bagaimana melakukan itu, karena akan dibuat dalam video yang lain secara terpisah. Termasuk juga bagaimana melakukan normalisasi atas pos-pos non-recurring maupun non-operating. Jadi yang pertama adalah profil laba rugi. Satu profil laba rugi lengkap yang siap untuk dibuat proyeksinya. Terdiri dari penjualan atau revenue dan sejumlah pos biaya. Dalam contoh ini, saya membuat satu pos biaya saja, hanya untuk melihat frame-nya secara lengkap. Sehingga Anda akan melihat FCFF ini dengan cara yang sederhana. Suatu saat mungkin kita akan membuat valuasi dengan cara yang lebih kompleks. Jadi dalam laba rugi ada pertumbuhan penjualan, pos biaya, kemudian EBIT. Setelah itu kita akan menghitung NOPAT-nya dan tentu saja ada pajak yang masuk di sana. Kemudian FCFF ini dihitung dengan cara melakukan konversi dari NOPAT atau EBIT kali 1 mente dengan melakukan penjumlahan terhadap depresiasi, kemudian tambahan modal kerja dan capex. Kita lihat ya, free cash flow to firm itu adalah free cash flow yang mempunyai dua klaim. Yang pertama adalah kepada investor, yang kedua adalah kepada kreditor. Oleh karena itu, unsur bunga tidak kita hitung, unsur cicilan pokok juga tidak kita hitung. Kemudian data biaya modal, kita membutuhkan proporsi dari debt dan equity. Oleh karena itu, Anda mesti memisahkan apa itu debt dan apa itu equity, serta menghitung masing-masing biaya modalnya, cost of debt, biaya utang, dan cost of equity. Kemudian jumlah lembar saham yang diperlukan untuk menghitung value per lembar saham nantinya. Yang berikutnya adalah stable growth, karena nanti kita akan menghitung terminal value, di mana akan memerlukan tingkat stable growth untuk tahun tersebut.
Baik, sekarang misalnya kita akan melakukan perhitungan tahap demi tahap. Yang pertama adalah melakukan proyeksi laba rugi. Tentunya pertama adalah menghitung proyeksi pendapatan dengan pertumbuhan yang ada. Kita menggunakan dua tahap pertumbuhan. Yang pertama adalah high growth. Jadi yang kita hitung sekarang adalah high growth dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Inilah kebiasaan yang berlaku dalam valuasi, memproyeksi 5 tahun yang pertama dengan high growth, kalau kita menggunakan dua tahap pertumbuhan. Jadi yang pertama adalah high growth, yang kedua adalah stable growth. Kemudian pos biaya kita hitung masing-masing dengan data yang ada. Dalam ini operating expense 62% dan kemudian pajaknya 25%. Sehingga diketemukan di sini EBIT kali 1 min T adalah 78.000 sekian sampai dengan 114. Jadi kita sudah menghitung EBIT dan NOPA. Yang kedua, kita menghitung free cash flow to firm dengan cara melakukan adjustment, menambahkan kembali depresiasi, capital expenditure, dan modal kerja. Adjustment menentukan capital expenditure maupun depresiasi dan juga modal kerja tidak akan dibahas secara khusus. Yang penting kita lihat di sini adalah tahapan menghitungnya. Untuk masing-masing tersebut nanti akan dibuat video secara terpisah. Kemudian menghitung WACC. Jadi kita tadi sudah menghitung jumlah bobot dari modalnya, debt maupun equity. Sekarang WACC kita hitung dengan cara menghitung cost of debt dan cost of equity. Bobotnya adalah 30% adalah utangnya, kemudian equity-nya 70%. Baik, jadi dengan demikian WACC adalah 10,38%. Jika penonton ingin tahu perhitungan WACC secara khusus, bisa dilihat video di channel saya secara terpisah. Kemudian terminal value. Jadi dalam valuasi ini terminal value merupakan salah satu nilai terbesar. Oleh karena itu harus hati-hati. Kita membutuhkan beberapa data. Pertama, free cash flow tahun terakhir, kemudian WACC, dan yang terakhir adalah stable growth itu sendiri, yaitu 6%. Dan ketemu nilainya di sini adalah 2 juta sekian. Tolong dilihat rumus dalam menghitung terminal value. Kemudian berikutnya adalah present value dari free cash flow to firm. Free cash flow-nya sudah diketemukan, kemudian terminal value kita masukkan, kita jumlahkan dengan free cash flow tahun kelima, sehingga data total free cash flow dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, termasuk terminal value sudah masuk. Kita gunakan 10,38% sebagai WACC atau discount rate, sehingga bisa digunakan untuk menentukan diskon faktor. Dan pada akhirnya dikalikan diskon faktor tersebut dengan free cash flow to firm, sehingga ketemu present value dari free cash flow tersebut. Setelah itu, maka seluruh present value dari free cash flow kita jumlahkan sehingga ketemu 1.500.000 sekian. Inilah value of firm-nya. Nah, untuk menjadi value of equity, angka itu akan kita kurangi dengan value of debt-nya, sehingga menjadi 1.430 sekian. Inilah value secara total. Nah, kemudian kalau ingin diketahui value per lembar sahamnya, maka dibagi dengan jumlah lembar saham sebanyak 1000, sehingga menjadi 1430 value ekuitas per lembarnya. Sampai di sini perhitungan value per ekuitas sudah selesai.
Sampai di sini, perhitungan value dari ekuitas sudah selesai. Ada beberapa catatan yang saya buat di sini. Yang pertama adalah kita tidak melakukan normalisasi dan reklasifikasi laba rugi sebelum melakukan proyeksi laba rugi. Ini akan dibuat secara terpisah videonya nanti. Kemudian perhitungan WACC secara detail tidak kita bahas. Saya harap Anda bisa menonton video saya tentang WACC. Dan yang berikutnya adalah free cash flow to equity, tidak kita bahas karena kita hanya melakukan valuasi dengan free cash flow to firm. Penentuan pertumbuhan juga tidak kita bahas. Suatu saat kita akan membuat videonya secara terpisah. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.